Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 12 ayat 1, 2, dan ayat 8. Di ayat 8 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu. Mari kita bernyanyi dari nyanyian nomor 6 ayat 2 dan ayat 3.
Hukum Taurat dalam ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 171 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak menanggung kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 697 ayat 3 sampai 4.
Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca secara responsori. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 573 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Oras. Warta jemaat untuk kita minggu ini 28 Desember 2025 dengan topik Pablohon atau Pabalenan Nijamoba atau memperkenalkan perbuatan Tuhan. 1. Nama minggu kita hari ini minggu sesudah hari Natal. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. Jadwal kebaktian Pesta Natal 2025 dan tahun 2026 tahun baru 2026 HKBP Makassar. 1. Ibadah akhir tahun yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 mulai pukul 18.00 WITA. 2. Ibadah jam 00 yaitu pada hari Kamis 1 Januari 2026 mulai pada pukul 00 WITA. 3. Ibadah tahun baru yaitu pada hari Kamis 1 Januari 2026 mulai pukul 09.00 sampai yang selesai. 4. Dewan Maturia. Pendaftaran song leader, tim musik, LCD, multimedia dan soundman HKBP Makassar tahun 2026. Sehubungan dengan berakhirnya tahun 2025, maka mulai hari Minggu 21 Desember 2025 diadakan pendaftaran song leader, organis, tim musik dan LCD, multimedia dan soundman untuk melayani ibadah di Gereja HKBP Makassar tahun 2026 yang akan datang. Adapun kebutuhan pelayanan tersebut di atas adalah sebagai berikut. A. Untuk pelayanan ibadah di bahasa Batak dan bahasa Indonesia, song leader 16 orang, organis dan pianis 8 orang, drummer 2 orang, gitaris 2 orang, bass 2 orang. B. LCD dan soundman serta multimedia. LCD 6 orang, soundman 4 orang, multimedia 12 orang. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Ketua Dewan Maturia atau Sekretaris Gereja. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita, kemuliaan bagi namanya. 5. Dewan Diakonia. 1. Gerakan Rp5.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Pada hari ini, Minggu 28 Desember 2025, kita akan menetapkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan pare-pare. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan sakramen perjamuan kudus di rumah. Pada hari Jumat 26 Desember 2025 dalam rangka Pesta Natal, Gereja HKBP Makassar telah melaksanakan sakramen perjamuan kudus di rumah jemaat. Adapun jemaat yang menerima sakramen perjamuan kudus di rumah adalah 1. Keluarga Nyonya Edestios Pencetan wilayah Roma. 2. Nona Bagian Pasar Ibu wilayah Roma. 3. Isnir Simatupang Boris Simanjuntak wilayah Boritus. 4. Aham Manur Boris Legat wilayah Balakia. 5. Nyonya P. Silaban Boru Pakpahan wilayah Kolose. 6. Nyonya W. Naibahongka Boru Pasar Ibu wilayah Kolose. 7. Hasitorus Pane Boris Legat wilayah Kolose. 8. Pengumuman. 1. Wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 4 Januari 2026 yang akan datang, wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Roma. 2. Ibadah malam akhir tahun. Pada hari Rabu 31 Desember 2025 adalah malam akhir tahun. Kita beribadah seperti biasa, dilaksanakan di gedung Gereja Bahasa Batak mulai pukul 18.00 WITA. 3. Ibadah tahun baru. Pada hari Kamis 1 Januari 2026 adalah tahun baru. Kita akan beribadah seperti biasa, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia
Indonesia dan sekolah minggu masuk pukul 09.00 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, Open House Pamula Nagok Diki pada hari Kamis tahun baru 1 Januari 2026. Pendeta Riso, pendeta fungsional, Bible Pro, dan poster gereja mengundang semua jemaat KKBP Makassar untuk makan bersama dalam rangka tahun baru. Acara dilaksanakan di Solo Talenta setelah ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat KKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur Simatupang Guru 5 juta. 2. Nyonya Situa Bajar Tahor Guru Manulang. 3. Nyonya Parulian Guru Pasaribu. 4. Aha Menurung. 5. Nyonya Wenai Baru KR Guru Pasaribu. 6. Nyonya Sitorus Guru Panjaitan. 7. Nyonya Mbe Silitonga Guru Samosir. 8. Nyonya P. Silaban Guru Pakpahan. 9. Hasitorus Pane. 10. Nyonya Sitanggang Guru Kuta Barat. 11. SPP Pasaribu. 12. MR Mataun. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari 29 Desember 2005 sampai 4 Januari 2026 ulang tahun kelahiran remaja dewasa 13 orang. Ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat KKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Soko Talenta atau gedung sekolah minggu. 9. Laporan keuangan pemasukan pengeluaran dapat kita baca di warta wilayah masing-masing atau warta yang sudah ada. Demikian warta untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1 dan seterusnya sekaligus mengumpulkan persembahan.
serba oleh yang melampaui segala akal dan yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam minggu sesudah Natal ini diangkat dari Mazmur 105, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan perbuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita telah bersuka cita dengan merayakan Natal. Mulai pesta Natal sekolah minggu remaja Poso, Ama Ina, dan juga Natal umum, Natal pertama, Natal kedua, dan hari ini. Kita mau melihat, bahkan kita mau meyakini bagaimana hal Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Allah menunjukkan kekuasaannya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan manusia. Tanpa kehadiran Allah melalui Yesus Kristus, tentu kita tidak memperoleh keselamatan. Itu menjadi dasar iman Kristen, itu menjadi dasar atau teologi orang Kristen. Hanya karena Yesus datang menjadi manusia, sehingga kita memperoleh keselamatan, bahkan kita mempunyai pengharapan, yaitu kehidupan yang kekal. Memang harus kita akui ada beberapa cara Allah untuk bertindak, untuk menunjukkan, untuk memperkenalkan dirinya ke manusia, kepada dunia ini. Yaitu pertama, yang selalu kita katakan, kenyataan umum, yaitu penciptaan. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dia juga yang menciptakan kita. Itu salah satu kenyataan Allah, bahwa Allah ada yang menciptakan kita. Dan yang kedua, bisa kita lihat bagaimana juga Allah memperkenalkan dirinya melalui penyertaan dan perlindungannya. Itu nyata kita lihat bagaimana Allah melindungi dan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, kepada hamba-hambanya, mulai dari Abraham sampai mereka sampai di tanah Kanaan, di tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dan selanjutnya Allah memperkenalkan dirinya kembali, yaitu melalui Yesus yang menjadi manusia, Firman menjadi manusia. Firman yang bersama-sama dengan kita, dengan kata Immanuel, dia beserta kita. Itu salah satu penyataan Allah memperkenalkan dirinya. Yang sebelumnya manusia mengenal dia melalui firman-Nya, yang sebelumnya manusia mengenal Allah melalui ciptaannya, melalui penyertaannya, tetapi di dalam Yesus Kristus, dia datang menjadi manusia. Dia datang untuk menebus dosa manusia. Di sana Allah memperkenalkan bahwa Allah itu tidak jauh lagi dari kehidupan manusia, tapi bersama-sama dengan manusia. Dan juga harus kita lihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya melalui sejarah dunia. Sejarah dunia menunjukkan bahwa peran Allah atau Allah lah yang bergerak dalam setiap sejarah kehidupan dunia. Dia pun manusia sering melakukan atau menggambarkan sejarah dunia ini kelam,
Tetapi di sana Allah menolong manusia keluar dari kegelapan sehingga manusia itu kembali bisa berjalan di dalam kedamaian. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita lihat, bahkan kita rasakan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita secara pribadi. Ada yang merasakan kehadiran Allah pada waktu dia kecelakaan. Dia bisa mengaku, kalau bukan Allah yang menolong saya sudah lewat. Ada juga yang merasakan Allah memperkenalkan dirinya kepada diri kita melalui kekuatan atau melalui perbuatan-perbuatan Tuhan menolong kita dalam kinerja kita. Kalau hanya mengandalkan pikiran, kekuatan kita, mungkin kita tidak bisa melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Itu menjadi pengakuan kita untuk mengenal Allah yang bersama dengan kita dan yang menolong kita dan yang selalu menyertai kita dari masa ke masa sampai kini dan juga sampai ke depan. Dari pengenalan kita, dari pengenalan secara umum tentang Allah, di sanalah pemazmur mengajak kita, memanggil kita untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Sepantasnya dan selayaknya kita untuk bersyukur dan memuji Tuhan, karena semua yang ada di dunia ini adalah karya Tuhan, dan juga yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karya Tuhan, dan juga yang bisa kita lalui dalam kehidupan kita itu adalah karya Tuhan. Dari setiap karya yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita selayaknya dan sepantasnya untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Panggilan untuk bersyukur dan memuji Tuhan itu dialamatkan kepada setiap orang yang telah menerima dan mempercayai dan meyakini dan beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus. Kalau tidak beriman, mereka tidak perlu bersyukur. Kalau tidak beriman, mereka tidak perlu memuji Tuhan. Tetapi setiap orang yang mengenal, setiap orang yang telah mempercayai dan merasakan bahwa Tuhan bekerja di dalam dirinya, mari untuk bersyukur, mari untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Banyak cara untuk bersyukur pada Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu salah satunya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu, persembahkan segala sesuatu yang ada dalam hidupmu untuk Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita meyakini dan mempercayai. Ada yang gagal orang mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Di satu sisi dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi di sisi lain hatinya tidak bersyukur. Itu sangat berbahaya. Tetapi kita dipanggil secara totalitas dari hati yang bersyukur, dari sana kita diajak untuk berbuat memang betul-betul kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Apalagi orang yang telah merasakan keselamatan yang telah disediakan dan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, di sana kita selayaknya dan sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur kepada Tuhan tentu tidak terlepas dari pujian, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pujian bukan untuk manusia, tetapi memang semua manusia sangat butuh pujian. Siapapun dia, apalagi pasangan suami istri ingin dipuji oleh suami. Sebaliknya, suami ingin dipuji oleh istri. Demikian juga anak-anak ingin dipuji orang tuanya, karena itu menjadi kebutuhan manusia di dalam hidupnya. Menunjukkan bahwa kita yang dipuji, dia mencintai. Kita yang dipuji, memang dia masih mengakui keberadaan kita. Lebih dari situ yang mau kita tunjukkan kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah menjadi tugas dan tanggung jawab kita.
Itulah tugas dan tanggung jawab orang percaya, apalagi orang yang telah diselamatkan Tuhan, orang yang telah menerima kehadiran Tuhan. Tuhan yang menjadi Immanuel, Tuhan yang beserta kita, bersama dengan kita. Di sana kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan itu. Orang yang memuji Tuhan, dia akan selalu menyerukan nama Tuhan. Orang yang menyerukan nama Tuhan itu bukan hanya melalui nyanyian, tetapi dalam setiap perkataan, dalam setiap suara yang keluar dari mulut kita. Mari kita serukan nama Tuhan. Kalau kita menyerukan nama Tuhan, itu salah satu petunjuk bahwa kita mengakui dan mempercayai keberadaan Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Tetapi orang yang tidak pernah lagi menyebut dan menyerukan nama Tuhan, berarti dia tidak mengakui, bahkan tidak mempercayai karya Tuhan di dalam hidupnya. Itu cenderung orang yang selalu mengandalkan pikirannya, kekuatannya, kuasa dunia ini di dalam kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari alihkan dari pola berpikir dunia untuk berani mempercayai dan berani untuk mengakui keberadaan Allah yang memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan karyanya dalam kehidupan kita. Di sana kita selalu berseru untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, termasuk juga di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bersyukur dan memuji Tuhan termasuk juga dalam rangkaian tugas kita untuk menceritakan segala perbuatan Tuhan kepada dunia. Karena tugas kita adalah untuk bersaksi, menyaksikan apa yang telah Tuhan perbuat, supaya orang lain juga ikut menikmati, orang lain juga mengenal, orang lain juga merasakan bagaimana Tuhan berkarya di dunia. Tanpa kita perkenalkan, mereka susah, bahkan mustahil untuk mengenal Allah. Itu salah satu kesaksian dari pemberita Injil dari zaman di Tanah Batak. Setelah diskusi, bagaimana cara Bapak membawa berita Injil di Tanah Batak, kok bisa sampai di Tanah Batak Injil itu? Penginjil mengatakan, saya bukan membawa Yesus di dalam koper, bukan. Saya bukan membawa apa-apa di dalam koper untuk saya beritakan di Tanah Batak, saya bawa di Tanah Batak sehingga mereka menjadi Kristen, bukan. Tetapi yang saya bawa firman Tuhan yang setelah saya baca, firman Tuhan yang saya telah percaya dan yakini, dan itu saya beritakan. Dan itu saya ceritakan bagi mereka. Ternyata Tuhan itu telah di samping mereka dan bersama dengan mereka, tetapi mereka tidak mengenal karena tidak ada yang memperkenalkan bagi mereka. Mungkin juga di setiap tempat, di setiap sisi tempat kita berada sekarang, di sana Allah hadir, di sana Yesus hadir, tetapi orang atau dunia ini banyak yang tidak mengenal. Di sanalah kita orang Kristen, di sanalah orang yang percaya yang telah mengenal Yesus, untuk memperkenalkan Yesus itu kepada mereka. Tugas kita bukan membawa Yesus itu sebagai manusia ke hadapan mereka, tetapi membawa Yesus itu melalui memperkenalkan, memberitakan karya Yesus itu di dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan manusia, sehingga mereka juga percaya, sehingga mereka juga merasakan karya Tuhan di dalam. Itu yang pertama, tugas kita bersyukur dan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, dari pengakuan pemazmur, setelah dia merasakan dan mengenal Allah yang benar, Allah yang perkasa, dan Allah yang punya kekuatan, dia selalu mencari Tuhan. Bukan hanya mencari, tetapi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Mencari dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya itu
sambungan dari kehidupan orang yang bersyukur. Itu lanjutan dari orang yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup. Bersyukur bukan hanya sesaat. Bersyukur bukan hanya hari ini, tetapi setiap saat. Dan itu cara kita sekaligus mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti secara terus menerus harus bersama dan mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa pemazmur mengatakan harus mencari? Ini bahasa yang digunakan untuk mengajak pendengar, untuk mengajak orang yang membaca mazmur ini. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan. Justru harus selalu melihat, mencatat di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu bekerja setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita. Dalam proses yang kita jalani dalam kehidupan ini, selalu harus kita lihat bahwa itu adalah karya Tuhan. Tanpa melihat karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, di sana kita melihat justru mencari kuasa dan kekuatan dunia. Seolah-olah apa yang kita nikmati sekarang itu hanya karya diri kita, itu hanya karya dunia dalam kehidupan kita. Ternyata justru sebaliknya. Memang kuasa Tuhan memakai dunia ini, memakai kehidupan kita untuk bisa melihat dan bisa merasakan, bahkan bisa menikmati karya dan berkat Tuhan dalam kehidupan. Berarti mencari Tuhan selalu bersama dengan Tuhan. Bahkan kita katakan tadi mengandalkan Tuhan seperti yang dia katakan dalam pemazmur. Mengandalkan Tuhan berarti Tuhan yang selalu kita panggil, selalu kita minta, selalu kita andalkan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap perencanaan, dalam setiap langkah yang akan kita jalani dalam kehidupan. Mencari Tuhan termasuk juga menjaga diri kita supaya Tuhan tidak meninggalkan. Apakah Tuhan mau meninggalkan manusia? Mau. Kalau kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, justru kita kalau berlari untuk kehidupan dosa, untuk kehidupan dunia, untuk kehidupan diri kita sendiri, penting dalam kehidupan kita untuk mencari Tuhan supaya Tuhan selalu bersama dengan kita dengan menjaga kekudusan kita, menjaga kehidupan kita supaya jauh dari dosa, jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan berikan. Dan orang yang selalu mencari Tuhan, dia akan aktif di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia tidak hanya menunggu, tetapi dia berperan. Apa yang bisa dia berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sana kita berperan mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena kadang-kadang manusia hanya menanti, hanya menunggu. Tetapi orang percaya yang selalu mencari Tuhan, orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan, dia akan selalu melakukan apa yang Tuhan berikan. Kalau dalam bahasa yang sering kita proaktif, melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang ketiga, kalau kita baca ayat 5 sampai ayat 6, kita dipanggil untuk selalu mengingat dan menjadi saksi Kristus di dalam dunia. Mengingat perbuatan-perbuatan ajaib akan memotivasi dan mendorong kita untuk selalu taat kepada Tuhan. Ternyata kegagalan orang Israel untuk setia kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan,
karena mereka sering tidak mengingat apa yang Tuhan perbuat dan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup. Kalau kita coba merenungkan kembali bagaimana orang Israel bisa sampai di tanah Mesir, dia pun itu karena kepahitan, karena mereka kekurangan makanan di kampungnya, di tempatnya, tetapi mereka sampai di Mesir. Tetapi Allah memelihara mereka di Mesir. Bahkan mereka berkembang menjadi suatu kaum yang besar di Mesir. Dan Allah mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, yang sebenarnya mereka sudah diperbudak oleh Mesir. Demikian juga di perjalanan Allah mempersiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, makanan dan minuman. Tuhan menyediakan mereka. Bukan hanya makanan dan minuman yang disediakan Tuhan, tetapi penyertaan dan perlindungan Tuhan. Siang dan malam Allah menyertai mereka. Kalau malam Allah menyertai mereka dengan tiap api. Kalau siang Allah menyertai mereka dengan awan, supaya mereka bisa menikmati kehidupan. Tetapi mereka lupa, sehingga mereka menyembah berhala, bahkan mereka membuang berhalanya sendiri setelah Musa naik ke Gunung Sinai. Hanya karena kepentingan sesaat, mereka melupakan, tidak mengingat kuasa Allah, karya Allah, berkat Allah yang telah mereka terima di dalam kehidupan. Dan ini menjadi salah satu gambaran dalam kehidupan kita masa ini. Kita sering sama seperti orang Israel yang selama ini bersaksi dia banyak berkat Tuhan di dalam hidupnya, karena hal-hal tertentu, karena suatu saat tertentu dia menikmati sesuatu, dia lupa kepada Tuhan. Israel yang lupa kepada Tuhan dihukum Tuhan. Justru orang Lewi yang disuruh membunuh mereka yang tidak setia taat kepada Tuhan, karena keadilan dan hukum Tuhan tidak bisa tertolong dengan dosa. Itulah yang mau diajak bagi kita untuk selalu mengingat Tuhan di dalam setiap aspek perjalanan hidup kita. Apapun yang kita lalui, sukacita, duka cita, penderitaan, atau mungkin bisa kita katakan kemakmuran, mari tetap ingat Tuhan. Dalam kemakmuran ingat Tuhan memberkati segala kehidupan kita. Dalam penderitaan ingat Tuhan mau menguatkan kita dalam penderitaan itu. Bahkan Tuhan mampu membawa kita keluar dari setiap penderitaan yang kita jalani dalam kehidupan. Makanya pemazmur mengatakan selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan. Bukan hanya mengingat, tetapi juga menjadi saksi seperti yang kita katakan tadi, bagian dari pertama. Harus kita yakini dimanapun kita diberangkatkan, di sana kita menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi Kristus bukan berarti harus berkhotbah seperti sekarang berkhotbah. Bisa bersaksi tentang Kristus melalui tindakan dan perbuatan. Itu yang selalu dikatakan Paulus, kamu adalah surat Kristus, yang berarti dari tindakan dan perbuatan kita. Itu dibaca orang, itu dilihat orang, itu menjadi saksi atau kesaksian kepada orang lain dalam setiap perbuatan. Puji Tuhan, beberapa tahun belakangan ini anak-anak Tuhan banyak yang ditempatkan di kantong-kantong yang belum ada orang Kristen. Banyak orang Kristen sekarang, anak-anak orang percaya yang ditempatkan di beberapa tempat yang belum mengenal sama sekali tentang Kristus. Ingatlah, kalau saudara ditempatkan di sana, saudara akan menjadi saksi Kristus. Saudara akan menjadi surat Kristus di mana saudara bekerja, di mana saudara melakukan tugas sehari-hari. Tetapi itu harus kita tunjukkan bahwa kita memang percaya kepada Kristus. Jangan justru jadi meninggalkan imannya karena ditempatkan di suatu tempat. Sekitar tahun 60-an,
70-an, banyak orang Batak yang ditempatkan di Jambi. Jambi pada saat itu masih tertinggal, jadi ditempatkan sana guru-guru banyak dari Sumatera Utara, dan juga di Bengkulu, karena mereka masih tertinggal, kekurangan guru ditempatkan di sana. Banyak dari anak-anak Tuhan yang berhasil mempertahankan imannya, justru di sana mereka menjadi berkat karena memperkenalkan Yesus di tengah-tengah mereka. Tetapi tidak sedikit pula yang justru meninggalkan agama, justru menikah dengan orang setempat, justru dia yang paling fanatik, tidak mau bersama dengan orang percaya. Ini perlu ambil banyak. Apalagi untuk saudara-saudara anak muda yang masih baru ditempatkan beberapa tahun ini di wilayah Sulawesi Selatan. Ingatlah, Tuhan telah berkarya dalam kehidupan saudara. Tuhan telah berkarya dalam kehidupan saudara sehingga saudara bisa menikmati pendidikan, bahkan bisa menyelesaikan studi, bahkan bisa diterima menjadi pelayan pekerja di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Gunakan dan manfaatkan yang Tuhan berkati dalam kehidupan saudara untuk menyatakan, untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah saudara bekerja dan di tengah-tengah saudara. Itu tugas kita. Memang itu tidak mudah. Pasti banyak tantangan, banyak pergumulan, bahkan banyak hambatan kalau itu kita lakukan. Tetapi Yesus menjamin dan yakinkan kita, aku beserta engkau. Tuhan akan selalu memenangkan. Tuhan akan menolong kita dalam setiap tindakan dan perbuatan kita, apalagi untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Itu yang kita nikmati sampai sekarang. Dan itu yang terjadi di dunia. Kehidupan orang percaya, apalagi yang masih merasakan bahwa Tuhan yang menyelamatkan dia dan keluarganya dan yang memberi dia kemajuan dalam kehidupannya, sangat-sangat berpotensi untuk menjadi saksi Kristus. Dan ini misi HKBP sekarang, untuk selalu membawa berita Injil melalui anak-anak Tuhan dimanapun berada. Dan ini menjadi doa kami. Itu yang terjadi sekarang di Jepang, sudah ada HKBP yang memberitakan ini. Dia pun banyak pergumulan di Jepang, karena Jepang itu susah untuk izin beribadah untuk orang Kristen. Ternyata HKBP eksis sekarang. Bisa hampir tiap minggu kalau saudara mau beribadah dengan orang Jepang, bisa dibuka jalannya setiap jam 5 sore. Sekarang juga di Australia. Tapi untuk saudara-saudara kita yang Kristen di sana masih bergabung dengan GKI, tetapi melayani dari gereja kita HKBP melayani di Australia. Kemungkinan beberapa tahun ke depan kita akan membuka juga pelayanan untuk menjadi saksi Kristus kepada saudara-saudara kita yang ada bekerja di Hong Kong. Mereka sudah punya komunitas yang selalu besar sekarang. Tugas kita bagi kita doakan. Tetapi jangan terlalu jauh dari itu. Mungkin bagaimana kita berdebat ini untuk pelayanan, untuk menunjukkan karya Kristus di dalam kehidupan. Karena masih banyak di daerah kita, di sekitar kita yang membutuhkan dan yang ingin mengenal karya keselamatan itu, tetapi tidak ada yang memperkenalkan. Kesana kita hadir, kesana kita dipanggil, supaya kita betul-betul memperkenalkan apa yang telah kita kenal, apa yang kita percayai, apa yang kita yakini selama ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah berpengharapan akan hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Natal ini memanggil kita seperti
tema untuk hari ini memperkenalkan perbuatan Tuhan. Memperkenalkan perbuatan Tuhan. Itulah tema kita untuk minggu ini setelah kita merayakan Natal. Mari perkenalkan perbuatan Tuhan melalui semua kehidupan kita, melalui kehidupan kita dengan selalu bersyukur dan memuji Tuhan, dan ini selalu mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan selalu mengingat Tuhan dan menjadi saksi Kristus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu pada kami pada hari ini. Setelah kami merayakan Natal, bahwa Engkau telah hadir di dalam kehidupan kami. Engkau menjadi manusia dan menjadi Immanuel, Allah berserta kami. Itulah yang menguatkan kami untuk memperkenalkan perbuatan Tuhan melalui kehidupan kami, dengan selalu bersyukur dan memuji Tuhan dari diri kami, dari hati kami, dari semua totalitas kehidupan kami. Dan kami ingin selalu mencari Tuhan dan bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami hadapi, tetap kami mengandalkan Tuhan. Biarlah kami juga menjadi saksi Tuhan dengan selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan setiap saat, setiap jam dalam kehidupan kami. Itulah yang mendorong kami, memotivasi kami, menguatkan kami menjadi saksi, agar orang lain percaya, orang lain mengenal Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh program di tengah-tengah gereja-Mu, secara khusus di HKBP Makassar, program dalam pelayanan, program dalam setiap apa yang akan kami lakukan untuk pengembangan gereja. Biarlah Tuhan yang memberkati, agar gereja-Mu semakin terberkati untuk menguatkan jemaat, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, dengan semua Tuhan yang semua mereka, dengan berkenal mengapa bahasa ini, anak-anak yang melakukan berkuasa ini, yang terus bekerja, yang semua sama suri, yang selalu merupakan anak terus menistana berudara, anak seperti bahasa ini, anak dari mereka, dan mungkin masih banyak Tuhan yang tidak bisa seluruh Tuhan satu persatu. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan, biarlah Tuhan yang menguatkan iman mereka, agar mereka selalu berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan mereka, sehingga mereka bisa sembuh dan kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memberi umur yang panjang kepada mereka. Dan saat kami selalu memohon Tuhan, beri umur yang panjang, beri kesehatan, beri kekuatan, beri kesetiaan kepada mereka untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga beri kebahagiaan di tengah kehidupan mereka dan juga di tengah keluarga mereka, sehingga mereka selalu bersuka cita, merasakan bahwa Tuhan selalu bersama dan memberi apa yang mereka harapkan di tengah kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang senantiasa mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menambahkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, menguatkan mereka dalam setiap pekerjaan mereka, memberkati mereka dalam setiap rancangan di tengah-tengah kehidupan, sehingga mereka semakin bersuka cita dan merasakan dan mengenal berkat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan mereka. Mungkin juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami
yang masih bergumul bahkan menderita sekarang karena bencana alam di Sumatera Utara, secara khusus kita Palupi Rai, demikian juga di Sumatera Barat dan Aceh. Kami mendoakan mereka, Tuhan, kuatkan mereka, kuatkan iman mereka, agar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam pemulihan daerah mereka, rumah mereka, keluarga mereka, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan ini ke depan dengan selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik dan yang terindah bagi mereka. Tolong kami untuk selalu mau berbagi dengan mereka, agar kami juga mendoakan mereka, menolong mereka di dalam kehidupan mereka, dan juga tolong bangsa kami untuk semakin banyak berbuat, membawa mereka keluar dari penderitaan yang mereka alami sekarang. Mungkin juga kami berdoa untuk persiapan-persiapan untuk menjelang akhir tahun. Di beberapa hari lagi Tuhan, kami akan memasuki tahun baru 2026. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami, demikian juga menguatkan kami memasuki tahun yang baru dengan selalu berangkat dengan keyakinan Tuhan telah mengantarkan kami melewati tahun ini, dan Tuhan menguatkan kami memasuki tahun yang baru. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian KBB nomor 730 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan untuk saudara-saudara kita gereja Hos Pelayanan Parepare. persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.